Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Penat dengan hiruk pikuk ibu kota dan merindukan suasana pantai? Tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Jakarta juga memiliki kawasan wisata bahari yang tidak kalah indahnya. Taman Nasional Kepulauan Seribu namanya. Terdiri dari banyak pulau, kawasan ini menyimpan banyak sekali pulau-pulau cantik yang bisa kamu jelajahi sendiri keindahannya. Berbagai kegiatan seru dapat kamu lakukan di pulau-pulau ini, seperti menyelam, snorkeling, memancing, sampai berkemah. Meskipun dikenal sebagai salah satu destinasi wisata Indonesia yang mendunia, ternyata jarang sekali orang mengetahui apa saja fakta unik Pulau Seribu ini. Lebih fokus terhadap apa saja destinasi wisata yang ada di dalam kepulauan itu sendiri. Padahal, jika ditelaah lebih lanjut, ada banyak sekali fakta unik yang dimiliki oleh destinasi wisata yang satu ini. Namun, karena jarang sekali dibahas, tidak banyak juga orang yang mengetahuinya. Untuk Anda yang sedang mendalami Kepulauan Seribu, penting juga untuk memahami fakta-fakta unik berikut. Nah, kita akan membahasnya versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, memiliki banyak peninggalan sejarah kolonialisme. Selain berwisata, ternyata ada banyak sekali peninggalan sejarah di Pulau Seribu ini. Namun popularitasnya kalah dengan destinasi wisata alam yang lebih dikedepankan oleh pemerintah setempat. Tentunya ini menjadi fakta unik Pulau Seribu yang harus Anda ketahui. Salah satu peninggalan Belanda yang cukup populer adalah Pulau Onrus. Berdasarkan informasi penduduk setempat, VOC pernah mendirikan dok atau pangkalan kapal di pulau tersebut pada tahun 1615 silam. Sisa-sisa bangunannya masih bisa ditemukan dengan mudah di lokasi yang satu ini. Bagi Anda yang tertarik untuk berkunjung ke Pulau Seribu, pastikan untuk membeli jasa transportasi terpercaya seperti Pulau Seribu Traveling yang sangat memadai. Wow, sekalian promosi nih gue. Yang kedua, replika Monas di dasar laut. Fakta unik Pulau Seribu selanjutnya adalah keberadaan replika Monas di dasar laut. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi destinasi wisata tersebut, bisa langsung datang berkunjung ke Pulau Pramuka yang juga merupakan kota madya dari Kepulauan Seribu. Untuk mengunjungi tugu replika satu ini, tentu saja Anda harus menyelam. Tinggi tugunya sendiri hanya 2,5 meter saja. Replika Monas ini dibangun beberapa tahun lalu bersama dengan Hari Koral Sedunia. Meskipun berukuran kecil, namun di sekelilingnya terdapat panorama laut yang begitu eksotik. Sangat cocok sekali untuk Anda yang hobi snorkeling. Fakta unik Pulau Seribu satu ini juga dikelilingi oleh Pulau Piramida yang kini menjadi habitat belut morai dan juga berbagai macam biota laut cantik yang jadi daya tariknya. Namun, untuk mencapai tugu, Anda harus menyelam hingga kedalaman 15 meter terlebih dahulu. Dalam juga ya netizen. Yang ketiga, jumlah pulaunya tidak sampai 1.000. Banyak yang mengira penamaan Kepulauan Seribu ini ada kaitannya dengan jumlah dari pulau-pulau yang terdapat di sana. Saya juga begitu sebelumnya netizen. Ternyata bukan sama sekali. Fakta sebenarnya hanya ada sekitar kurang lebih 342 pulau saja yang terdapat di sana. Itu pun tidak semua pulau memiliki vegetasi dan cuma 11 pulau saja yang berpenghuni. Selebihnya hanya berupa pulau pasir dan terumbu karang.
Penamaan Pulau Seribu semata-mata berdasarkan hiperbolik saja, karena memang di kepulauan ini terdapat gugusan pulau-pulau kecil yang banyak sekali jumlahnya. Maka disimpulkanlah jumlahnya mencapai 1000. Jadi jika Anda liburan ke Pulau Seribu, Anda berkesempatan menjelajahi beberapa pulau di sekitarnya. Yang keempat, jembatan antar pulau. Sebagai sebuah destinasi wisata, wajah Kepulauan Seribu terus diperindah dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung. Contohnya, Jembatan Cinta sebagai jembatan antar pulau yang menghubungkan Pulau Tidung Besar dengan Pulau Tidung Kecil. Sebelum Jembatan Cinta dibangun, para wisatawan mengandalkan kapal atau berenang untuk bisa sampai ke pulau berikutnya. Dengan adanya jembatan, maka bisa menyeberang laut tanpa harus tersentuh air sedikit pun. Yang kelima, kaya akan flora dan fauna. Kekayaan alam flora dan fauna di Pulau Seribu sangat berlimpah, terutama yang berada di laut. Untuk melestarikannya, maka 22,65% dari total luas perairan berada di bawah pengawasan pihak Taman Nasional Kepulauan Seribu. Jadi, jangan coba-coba mencemari lingkungan tersebut atau memburu satwa langka seperti penyu hijau, bintang laut, atau satwa lucu-lucu lainnya jika tidak ingin dikenai sanksi. Ngeri juga. Bagus deh. Yang keenam, situs wisata religi. Bukan hanya menikmati keindahan laut saja yang bisa dilakukan di Pulau Seribu, tetapi juga berwisata religi ke makam ulama-ulama terkenal dan pejuang-pejuang Islam yang pernah berjaya di masanya. Sebut saja seperti makam ulama tersohor asal Hadramaut, Al-Habib Ali bin Ahmad bin Zain Aidit, dan Syarif Maulana Syarifuddin serta Sultan Mahmud Zakaria. Yang ketujuh, memiliki pesona bawah laut. Wisata ke Pulau Seribu memang ada begitu banyak tempat atau pulau lainnya yang memiliki pesona bawah laut yang begitu memesona. Di sini Anda bisa mendapatkan pesona bawah laut yang menawan. Sehingga meskipun Anda hanya memiliki jatah waktu liburan yang relatif singkat sekalipun, tetap bisa menikmati keindahan alam bawah laut di sini tanpa harus memakan waktu yang lama. Salah satu pulau di Kepulauan Seribu yang memiliki pesona bawah laut yang memesona yakni Pulau Harapan. Bagi Anda yang pernah eksplor Kepulauan Seribu, tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama pulau yang satu ini, bukan? Bagaimana tidak, pulau ini sangat terkenal khususnya di kalangan penyelam. Bagi mereka yang mencintai keindahan alam bawah laut, rasanya akan kurang sangat jika belum berkunjung ke tempat yang satu ini. Karena di sini tempat berbagai terumbu karang. Maksudnya, disinilah tempat di mana terumbu karang tumbuh dengan indah dan menawan serta bisa dilihat secara langsung dengan kasat mata. Juga terdapat ikan-ikan yang beragam sehingga membuatnya semakin menarik. Yang kedelapan, Pulau Bidadari. Pulau ini mungkin sudah tidak asing di telinga Anda yang sudah pernah berkunjung di Kepulauan Seribu. Biasanya, pulau ini dijadikan sebagai tempat bagi para pasangan melangsungkan foto prewedding karena latar belakang pulau yang sangat menarik dan menawan. Di balik pesonanya, ternyata dulunya pulau ini bernama Pulau Sakit karena di pulau ini dulunya ada rumah sakit peninggalan Belanda. Namun, tenang aja, sejak tahun 1970, pulau ini pun telah disulap menjadi resort mewah yang ramai dikunjungi wisatawan. Pulau ini relatif mudah ditempuh, yakni hanya berjarak sekitar 30 menit dari Pelabuhan Marina Ancol. Tunggu apa lagi? Yuk, mari kita ke sana yuk untuk menjelajahi Pulau Bidadari. Bidadari bareng keluarga dan teman-teman ya, netizen. Yang kesembilan, mercusuar yang menjulang tinggi. Kepulauan Seribu memiliki mercusuar yang menjulang tinggi. Ada yang peninggalan zaman kolonial, ada pula yang dibangun setelah Indonesia merdeka. Mercusuar setinggi 65 meter di Pulau Edam dibangun pada tahun 1879. Di Pulau Sabira yang disebut North Watcher oleh Belanda, mercusuarnya lebih tua lagi, yaitu berdiri sejak tahun 1869. Sementara itu, menara suar di Pulau Saktu berusia jauh lebih muda sebab baru dibangun pada tahun 1981. Yang ke-10,
satu-satunya wilayah ibu kota yang tidak dilalui oleh Transjakarta. Dari waktu ke waktu, Pulau Seribu terus mengalami perkembangan, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, sarana, dan prasarana. Begitu pula dengan pertumbuhan penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Menurut data statistik tahun 2016 silam, jumlah penduduk di atas wilayah seluas 8,7 km persegi mencapai 23.600 jiwa dan diprediksi mengalami pertambahan sampai dengan tahun 2021 yang lalu. Sarana kesehatan, tempat ibadah, sekolah, pasar, klinik kesehatan, penginapan telah tersedia. Namun, jangan harap kita bisa menjumpai Transjakarta dan MRT di sini. Sebab masyarakat setempat lebih banyak mengandalkan transportasi laut berupa kapal mesin, maksudnya kapal, ataupun dayung jika ingin menjangkau pulau-pulau sekitarnya. Selebihnya, cukup dengan berjalan kaki ataupun bersepeda karena letak antar pulau letak antar satu tempat dengan tempat lainnya tidak terlalu berjauhan. Demikianlah ulasan mengenai fakta Kepulauan Seribu versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.